lawan terus, jangan patah semangat, rajin berlatih, ikhtiar terus. Setelah kita bekerja keras dan ikhtiar, kita kembalikan lagi ke kuasa ilahi. Kalau misalkan itu jalanmu, itu akan menjadi rezeki dan takdirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ACM dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube ACM Pamulian TV. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Sosok ini mungkin sahabat-sahabat juga sudah kenal tentunya ya, karena beliau merupakan putra terbaik dari Desa Pamulihan yang sudah populer di dunia olahraga, khususnya di sepak bola. Oke, karena kita juga sudah penasaran, kita sudah tidak sabar lagi akan langsung berkenalan dengan sosok siapakah beliau. Langsung saja, ini dia Kang Wawan Hendrawan. Yang sangat luar biasa dilakukan oleh Wawan Hendrawan ketika Sandro Vetera mendapatkan bola tadi. Ya, ini momen terbaik bagi Sandro selama pertandingan kali ini. Hanya setengah langkah dari Febri Hadiani tertinggal untuk mengambil bola rebound dari Wawan Hendrawan. Baik. Selamat malam Kang. Selamat malam. Oke. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik saja. Oke, luar biasa. Saya rasanya senang sekali ini sahabat ya. Biasanya itu cuma nonton di televisi Kang saya Kang. Biasanya ya. Biasanya, cuma sekarang bisa ketemu langsung, luar biasa. Kayak mimpi Kang saya Kang. Oh, mimpi. Kepret noh udang. Jangan dong. Oke. Kang, gimana? sebelum ini kita boleh perkenalan dulu ya Kang ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu sama sahabat yang malam ini nonton sama kita. Silahkan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat AMC ya, channel ACM Kang. ACM Pamulian TV. ACM Pamulian TV. Buat para sahabat ACM Pamulian TV. Perkenalkan, saya Wawan Hendrawan, asli lahir dari Desa Pamulihan. Alhamdulillah, saya bisa paling tidak membuat suatu gerakan pribadi tapi bukan massa untuk bisa mengharumkan nama kampung dan insya Allah mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para penerus pemuda di Pamulian khususnya umumnya, mudah-mudahan daerah sekitar sini bisa luar biasa Kang mengikuti jejak karir. Ya Kang, baik. Baik Kang, sebelum kita kenal lebih jauh sama Kang Wawan Hendrawan ya, saya pengen tahu dulu nih sejarah Kang Wawan waktu kecil nih. Waktu kecil tentunya Kang Wawan di sini punya teman-teman masa kecil. Waktu SD seperti apa? Sebelum kita nanti ke Kang Wawan yang sudah jadi superhero saat ini ya. Kita kalau superhero terlalu berlebihan sih. Oh gitu. Cuma julukan aja. Oh, Spiderman ya malah julukannya. Oke, gitu. Gimana Kang? Jadi waktu kecil itu? Waktu masa kecil memang saya SD SMP di sini di kampung sini dan waktu SD itu laki-laki satu kelas cuma ada 5 orang. Oh, 5 orang. Kelas dan masih hidup semua ini. Masih ingat gak Kang nama-namanya Kang? Masih ingat. Mungkin pertama ada Kusnan, ada Casli, ada Uyim, ada saya, satu lagi Wastap namanya. Itu 5 laki-laki ini, Pandawa 5 ini. Pandawa 5 namanya. Sekarang udah mencar kemana-mana. Oke, itu waktu SD. Waktu SD. Pas SMP mah, kalau SMP kita
karena campuran sih, banyak juga Iya. laki-lakinya nggak inget nama, cuma Oke. mungkin kalau ketemu pasti muka ingat. Masih ingat berarti ya tentunya ya sama teman-teman Masih di ingat. kampung halaman ya. Pastinya sih Oke, kalau luar ketemu. biasa. Oke, mungkin punya kenangan Kang waktu kecil, waktu bermain sama teman-teman di kampung, kenangan waktu di desa ini kira-kira apa kenangan yang sampai sekarang itu masih melekat sama Kang Wawan Hendrawan ini? Sebenarnya banyak sih kenangan. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak pernah mengalami dan nggak akan mengalami kayaknya. Dulu itu kita nih di jalan di depan ini masih batu, masih banyak sapi lewat, tai kebo banyak, pada tai kebo banyak. Iya. Dan dulu itu bener-bener kayak apa ya? Kampung, bukan kampungan tapi suasana kampung banget itu berasa. Oh iya. Zaman dulu itu listrik pakai diesel dan nyalanya dari maghrib sampai jam 12 udah mati. Selanjutnya kita pakai lampu petromak. Oh gitu. Kalau bangun tidur ngupil hitam. Hitam semua ya. Itu kenangan waktu kecil dulu karena kan saya udah melanglang buana dari tahun 9 SMA saya di Brebes. Itu 3 tahun di Brebes sekitar tahun 97. Iya. 97 keluar dari pemulihan sampai kuliah terus sampai tahun ini 2023 23. baru balik lagi ke sini. Oh, Tinggal di gitu. sini. Itu Berarti keluar desanya itu sejak SMA ya. 97 itu aja 97 2003. Nah, di situ banyak orang-orang yang lahir saya nggak tahu. Ya udah itu paling. Tapi sama teman kecil masih ingat tentunya ya. Pasti kalau masih sama ingat kita ya. kan juga ada alumni SMP, Iya. ada semua. Jadi kontak-kontakan masih. Oke, luar biasa ini sosok Kang Wawan Hendrawan tentunya. Baik Kang. Sejak kapan Kang Wawan ini suka bermain sepak bola, Kang? Nah, kalau untuk bermain sepak bola, pada umumnya anak-anak memang suka bermain sepak bola, suka main-main aja sih, nggak fokus, apalagi kita di kampung kan, jadi nggak ada yang memang sekolah sepak bola itu nggak ada, Iya. dan itu benar-benar kita belajar secara otodidak, secara alami, natural, karena kan ya anak-anak kecil main biasa aja, jadi nggak ada impian atau bahkan cita-cita untuk jadi pemain sepak bola itu nggak ada. Jadi memang sudah ditakdirkan kedepannya saya jadi pemain sepak bola. Pemain gitu. profesional ya, luar Ya. biasa. Berarti memang sejak kecil padahal belum ada kepikiran, belum Nggak kepikiran ada, nggak ada, mau nggak jadi ada. pemain hebat gitu kan? Sampai SMA bahkan belum ada. Belum ada. Sampai SMA belum ada. Jadi nggak melewati sekolah sepak bola nggak ada. Jadi benar-benar ya itu udah takdir Allah. Ya udah. Kita nggak tahu rezekinya ternyata di sepak bola. Oke, Gitu. luar biasa. Kalau diceritain dari awal sampai tentang sepak bola dari awal, di situ memang banyak ceritanya. Oke. Banyak lika-likunya gitu. Oke, tentunya untuk Kang Wawan menjadi sekarang pemain yang hebat, yang titik awal yang membawa Kang Wawan ke titik ini siapa? Awal pertama kali, Kang. Kenapa bisa jadi kiper yang hebat? Awalnya itu dari mana, Kang? Dulu pertama kali saya benar-benar latihan kiper Iya. di Pamulian ada namanya Lebedarto dulu. Nah, mungkin orangnya saksi hidupnya masih ada sekarang. Oke. Pertama kali latihan dengan program teknik seadanya, yang tidak ada di buku yang sekarang, zaman dulu nggak ada. Tapi itu yang pertama kali orang yang ngelatih saya jadi seorang kiper. Lebedarto masih ada. Lebedarto, sekarang. masih Ya, ada beliau ya? masih ada. Bahkan istrinya teman sekolah itu, teman SD. gitu. Berarti bisa jadi beliau tadi Pak Lebedarto menjadi awal orang saya pertama saya diajarin kiper. Itu awalnya. Luar biasa. Ya setelah itu ya masih belum berpikir untuk jadi pemain sepak bola, belum. Cuma karena di kampung gak ada kiper, saya ya mau jadi kiper, ya udah diajar sama Lebedarto gitu. Ya udah. Itu waktu SMP SMP apa SMA lupa. Gitu. Jadi memang dari kecil memang sudah
diajar sama Pak Darto itu ya tadi ya? Iya, awal. Orang pertama awal, yang ngajarin kiper, bukan cara kiper tapi ngajarin kiper. Ngajarin kiper. Karena memang tekniknya nggak ada, ilmunya itu. Oh, memang belajar seadanya, belum pakai ilmu mungkin gitu ya? Seadanya, ya mungkin lebih dari itu juga belajar dari pengalaman dia secara otodidak, bukan secara apa, secara teknik apa segala macam. Tapi alhamdulillah dari situ ya saya sampai sekarang kadang sama junior suka diceritain, saya dulu latihan kiper kayak gini dia gitu. Tapi nggak jadi, bukan dijadikan dasar latihan kiper, bukan, tapi jadi semacam kenangan, pelajaran juga. Di mana tempat latihan dulu waktu di kampung, Kang? Dulu yang pastinya di lapangan Desa Pamulian yang sekarang. Tapi dulu kan udah pindah berapa kali tuh karena terseret arus, tergerus air kali, jadinya ya di situ sih latihan situ. Terus saya juga satu momen saya pengen bisa diving itu yang terbang, tangkap bola sambil terbang. Satu momen saya di kali, di utara desa, di kali, di sungai berarti ya? Di sungai. Saya ya lemparin badan kanan kiri saking pengen bisanya diving gitu. Gitu. Itu nggak ada, saya nggak, kalau sekarang mungkin dilihat dari YouTube banyak teknik yang bisa menjadi dijadikan acuan buat belajar. Kalau dulu nggak ada, lihat terbang gini, ya udah belajar aja gitu, ngikut jatuh aja kanan, gitu ya? jatuh kiri, ya itu kayak orang nggak ada kerjaan. Iya. Dulu memang belum ada media YouTube dan sebagainya ya, memang. Belum ada. Dulu belum ada ya. Belum ada. Sosial media belum ada. Bener-bener otodidak gitu. Iya. Berarti berlangsung lama itu latihan-latihan kayak gitu ya di. Kalau dulu semau-maunya sih. Cuma pengen gini, gini coba gitu aja sih. Nah pas mulai belajarnya itu pas saya berangkat ke Brebes SMA, dan SMA pun pas kelas 3, bukan kelas 1-2. Itu. Berarti kelas 1-2 malah belum bermain bola waktu di sana apa? Main-main aja. Aja. Bukan fokus ke bola tapi main-main aja. Dan saya juga ini pas mulai dari SMP. SMP saya olahraganya takraw dan voli. SMA basket sama voli. Terakhir SMA sepak bola digelutin. Gitu. Nah, di situ saya sampai masuk Persab Brebes. Itu pun nggak sengaja. Kenapa? Karena kita kan biasanya antar SMA, bahkan antar kelas kita suka ada tanding bola kayak gitu. Nah, pas ada seleksi di Persab Brebes, saya coba ikut, ternyata alhamdulillah masuk. Akhirnya masuk tim Persab Brebes. Di situ kan dulu kan Karesidenan Brebes, Pekalongan, Batang. Nah, baru masuk. Terus juga di situ sempet beberapa kali bolos juga sekolah karena minta izin untuk pertandingan, sampai minta izin ke wali kelas, ke kepala sekolah. Tantangannya ada yang setuju, ada yang nggak setuju, kayak itu dari guru dan kepala sekolah itu. Akhirnya ya sudah bilang ke guru olahraganya, akhirnya di backup sama guru olahraganya, baru bisa diizinkan. Itu pas di SMA. Nah, bahkan seleksi Prapon Jawa Tengah waktu itu pelatihnya Sartono Anwar. Tahun 98 apa 99 ya, lupa saya waktu itu. Nah, ya udah nggak lolos sih, tapi sampai sejauh itu sih udah mensyukuri banget karena kita sama sekali nggak ada basic dan jenjang dari kecil SSB apa segala macam naik, nggak ada. Itu kayak kalau dibilang ya emang Allah sudah kasih jalan jadi pemain bola. Setelah SMA kuliah ke Bandung. Dan itu di benak belum ada sepak bola. Untuk jadi pemain sepak bola belum ada. Lulus SMA juga belum kepikiran mau jadi pemain sepak bola ya? Belum, karena kita atau saya setelah kuliah langsung ke Bandung.
Di Bandung mungkin baru kuliah 1 tahun. Karena memang kuliah kan jadwalnya nggak dari pagi sampai sore, nggak, kadang ada 1 jam, ada 2 jam, nggak jelas. Di situ banyak waktu kosong. Nah, kebetulan saya punya sahabat atau teman yang waktu di SMA orang Bandung. Terus dia punya adik, saya tanya ke dia, saya bilang di sini bola voli, tim bola voli atau klub bola voli ada nggak gitu. Nah, teman saya yang dari Bandung itu, di Bandung itu kurang kalau bola voli. Kurang, padahal di kampung kan terkenal voli. Pas dulu itu namanya Bandung Tektona yang kayak dulu gitu. Dulu kan terkenal. Oh gitu. Terus di sini apa yang lebih terkenalnya selain voli? Sepak bola katanya. Sepak bola. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga sering main bola. Nah, dari situ awal benar-benar saya terjun ke sepak bola. Nah, teman saya itu menyarankan saya mendatangi salah satu orang yang salah satunya berjasa juga saya jadi pemain bola, namanya Pak Apong, orang Bandung dulu itu. Kebetulan tempat tinggalnya dekat sama kosan saya waktu di Bandung. Saya tanya ke beliau, Pak Apong, karena udah tua kan Pak Apong, saya mau latihan bola. Di mana yang bagus. Nah, itu pas waktu itu Pak Apong kebetulan punya kenalan di salah satu klub intern namanya, klub intern Persib di Bandung. Dia bawa saya ke Uni, ada dulu sampai sekarang juga Uni ada, Uni Bandung namanya. Waktu itu pas angkatan sama Eka Ramdhani, sama Atep. Jadi pas masuk di klub intern Bandung itu, Uni itu, udah saya masuk di situ. Saya sampai kos pindah karena di sana kan ada mesnya. Di klub Uni itu. Di situ kos saya pindah, saya latihan di situ. Akhirnya setelah sekian lama latihan di Persib Junior itu ada seleksi. Seleksi, akhirnya saya, Atep, Eka Ramdhani bareng ikut masuk seleksi sampai akhirnya masuk ke Persib Junior. Itu tahun 2001. Persib Junior, saya di Persib Junior. Ya sudah, di situ mulai. Nah, yang banyak orang nggak tahu, sebenarnya saya terjun ke dunia sepak bola itu nggak ada restu dari bapak. Sampai saya kan kuliah 1 tahun. Setelah 1 tahun nggak banyak kegiatan. Akhirnya saya masuk ke bola. Saya kuliah totalnya 1,5 tahun. Aktifnya. Nah, setengah tahun berikutnya satu semester kadang masuk kadang nggak karena kegiatan sepak bola. Bapak tahu. Nah, setelah bapak tahu itu stop main bola, kuliah yang bener. Kalau nggak kuliah, jatah bulanan di stop. Akhirnya saya tetap pilih sepak bola tanpa sepengetahuan bapak. Ketika tahu, saya benar-benar di stop. Uang bulanan jatah saya bahkan benar-benar di stop. Akhirnya ya sudah, saya ambil keputusan karena waktu itu udah masuk Persib Junior kan. Saya ambil di bola. Setelah lama akhirnya seiring berjalannya waktu bapak tahu dan kita ngobrol. Satu pesan yang sampai sekarang menjadi salah satu motivasi saya, kata bapak gini, oke, itu pilihan kamu mau main bola atau kuliah, tapi kamu pilih main bola. Cuma satu pesan saya, jangan setengah-setengah. Ya udah di situ, Bismillah, minta doanya. Akhirnya ya udah Persib Junior, terus Porda,
Jawa Barat, ikutnya di Cianjur. Sampai Prapon Jawa Barat masuk juga. Dari Prapon Jawa Barat saya ikut ke Liga 2 zona di Persibas Banyumas. Setelah Banyumas, saya pergi ke Persikabo Kabupaten Bogor Liga 2. Habis dari Persikabo, saya pergi ke Persikab Kabupaten Bandung. Setelah dari Persikab Kabupaten Bandung, saya pergi ke Pelita Jaya Purwakarta dulu. Fandi Ahmad pelatihnya. Dari Pelita Jaya, saya pergi ke Persita Tangerang. Dari Persita Tangerang ke Persisam Samarinda. Dulu itu Aji Santoso pelatihnya, pemainnya Jenal Arif, Hamka Hamzah, Usep Munanda, Ronald Fagundes. Terus di situ banyaklah pemain-pemain yang levelnya udah nasional lah gitu. Nah, setelah di Persisam, saya melalang buana lagi ke ke Persiba Balikpapan dulu. Ke Delta Sidoarjo, Persiba Balikpapan ke Mitra Kukar. Dari Mitra Kukar ke Borneo, Pusamania Borneo ya. Terus dari Pusamania Borneo ke Bali United. Yang paling lama Bali United 5 tahun. 5 tahun. Habis itu di Rans terakhir. Nah, untuk sekarang kita tunggu lagi di mana. Gitu. Ya, gitu. Luar biasa. Dari awal sampai klub ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Berarti sudah banyak klub yang sudah bersama Kang Wawan ya. Berapa ya? 12, 13, berapa? 14. 14 udah banyak ya. Dari karir profesional itu pertama tahun 2002 berarti. 2002 di klub mana itu berarti yang pertama kali ikut? Persibas Banyumas. Persibas Banyumas. Ya. Kalau pertama kali dapat gaji itu di Porda. Porda Cianjur itu pertama dapat gaji 1 bulan 300.000. Iya. 1 bulan 300.000. Tahun 2002 apa ya? Antara 2002 2003. Iya. Luar biasa. Ya, perjalanan hidup ya memang mungkin Tuhan ngasih rezekinya kita di bola. Dan dulu memang orang berpikiran apalagi di kampung ya. Mau apa sih main bola, mending kuliah yang tinggi, jadi pegawai lah gitu. Nah, itu dulu orang-orang pikiran gitu, karena di bola belum menghasilkan. Tapi sekarang justru sepak bola udah jadi profesi. Iya, betul. Dan bahkan banyak juga orang yang pengen jadi seorang atlet sepak bola. Betul. Baik, tadi sudah diceritakan ya, ada banyak klub yang sudah bersamai sama Kang Wawan ya. Punya ini enggak satu klub yang spesial sampai sekarang oleh Kang Wawan? Kalau spesialnya spesial apa dulu nih? Karena gini, mungkin lebih tepatnya klub yang paling memang menjadi apa? Kayak semacam keluargaan lah, ya, yang punya keluargaan yang lebih paling terkesan gitu maksudnya ya. Itu di Bali sih. Di Bali. Karena memang itu pertama klub yang paling lama saya bela. Paling biasanya sebelumnya 2 tahun, 3 tahun, tapi di Bali sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Dan 2 kali juara Liga Indonesia. Terus pas di Bali itu kiper terbaik Liga Indonesia. Terus juga dipanggil timnas. Ya. Walaupun bubuk. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga sih. Ya. Baik. Tadi di Bali sampai 5 tahun ya. Sampai berapa gelar juara tadi yang didapat sama Kang Wawan? Untuk Liga Indonesianya 2 kali. Liga 1-nya itu ya berarti ya? Iya, Liga 1-nya 2 kali. Ya. Untuk semifinal Piala Indonesianya 2 kali. 2 kali. Jadi finalis malah. Juara 2-nya 2 kali. Liga Championnya belum sih, tapi alhamdulillah udah pernah merasakan Liga Champion Asia klub di Bali. Baik, tadi sedikit kita masuk ke timnas ya. Ketika Kang Wawan tadi di Bali United,
Terus karena performa di Bali itu bisa terbilang sangat baik ya, bahkan menjadi kiper terbaik gitu kan. Akhirnya dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, kemudian memang mungkin di luar harapan Kang Wawan ya, waktu masuk ke timnas seperti apa Kang itu Kang? Pertama mungkin saya sendiri merasa bangga terlepas dari apapun performa dan hasil ketika bertanding waktu itu lawan Arab kan, memang kelas juga jauh, secara permainan juga kualitas kita kalah. Terlepas dari itu, pastinya merasa suatu kebanggaan kita pernah memakai seragam merah putih. Merah putih, luar biasa. Saya waktu itu sih berpikir orang kampung bisa juga ada di titik ini, yang orang mungkin berpikir nggak akan mungkin dari desa itu muncul seorang pemain bola ya boleh dikatakan masuk di timnas itu. Jadi suatu kebanggaan, benar-benar ya suatu prestasi buat saya sih. Terlepas dari hasilnya terbantai sih memang sih, tapi memang terbantai. Tapi nggak apa-apa Kang. Tapi mensyukuri aja apapun yang saya terima, yang saya alami itu semuanya semua berkah. Luar biasa. Jadi tapi meskipun terbantai, kami di sini tetap bangga Kang. Soalnya ketika Kang Wawan itu main di timnas, itu masyarakat Pamulian tuh banyak yang mengadakan nobar waktu itu Kang. Termasuk saya juga waktu itu ikut nobar juga, luar biasa. Tapi hasilnya ya secara permainan memang mengecewakan sih. Tapi ya udah terlepas dari itu ya memang suatu kebanggaan sih. Luar biasa lah pokoknya. Berarti berapa tahun itu waktu membela timnas sampai? Pas saya di timnas kebetulan umur sudah 37 tahun. Dan juga pemain paling tua pas waktu itu di timnas. Tapi ya gini juga sih, kadang orang berpikiran kita ini nih ya, kita ini wah pemain bola ini sudah tua. Memang sudah tua, tapi usia hanyalah angka. Boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Justru semakin berumur itu semakin matang dan semakin dewasa dalam menghadapi tekanan. Terus memang secara fisik mungkin akan menurun, tapi secara ketenangan, kedewasaan bermain itu akan lebih meningkat. Pengalaman mungkin ya. Karena pengalaman itu tadi. Apalagi kalau fisiknya bagus. Sekarang ini dari kiper ya, dari kiper Buffon di timnas umur berapa? 45 kalau nggak salah. 45 atau 43 lah, pokoknya masih ini. Kenapa dia masih eksis? Kondisi bagus, karena terus ketenangan juga pasti lebih matang. Itu. Luar biasa. Perasaan Kang Wawan waktu dipanggil timnas itu seperti apa Kang? Ya pastinya bahagia sih. Bangga ya? Bangga udah pasti, bahagia udah pasti. Kalau untuk waktu itu saya nggak ada pikir tekanan sih. Karena lebih ke wah timnas nih harus bisa, ya memang kadang keinginan kita nggak sesuai dengan kenyataan, kadang itu ya itu tadi seperti saya bilang ya nggak sesuai harapan sih hasilnya, tapi ya terlepas dari itu alhamdulillah sih. Luar biasa. Nah di dunia sepak bola kan di tim itu kan banyak, ada yang posisi kiper, sayap, gelandang, striker. Nah, kenapa Kang Wawan ini milihnya jadi kiper malah Kang? Ini banyak sih orang yang nanyakan kenapa jadi kiper. Banyak. Sebenarnya saya juga nggak disengaja juga atau nggak benar-benar jadi pilihan saya mau jadi kiper, enggak sih. Cuma karena kan memang kebetulan di kampung dulu kiper itu nggak banyak saingan, udah pasti main lah gitu kan kasarnya. Akhirnya ya sudah ya udah saya kiper aja, saya di posisi kiper aja gitu. Nah ketika di kiper wah nggak ada nih bakalan jadi kiper terus nih posisinya, akhirnya ya udah belajar sama Lobe Darto itu. Lobe Darto itu saya belajar sama beliau, di situ awal saya benar-benar belajar jadi kiper dengan pelajaran teknik yang tidak ada di buku perkiperan. Tapi luar biasa ya, belajar dari teknik yang nggak ada sama sekali
bisa jadi kiper hebat sekarang ini? Ya semuanya memang butuh perjuangan, Iya. butuh ikhtiar, kerja keras itu udah pasti, dan mau mau berlatih, rajin berlatih, konsisten. Iya. Itu. Oh ya, info satu lagi, sekarang goalkeeper itu diganti namanya jadi goal player. Karena kiper juga bisa jadi pemain kayak sweeper, itu kayak apa, libero-nya gitu. Makanya sekarang diganti bukan goalkeeper lagi tapi goal player. Goal player. Ya kalau goalkeeper kan ngejaga gawang aja, tapi kalau goalkeeper ini sekarang udah bisa mulai membangun serangan. Oke, mengatur yang dari awal ya Kang berarti Ya. Kang. Oh gitu. Oke, masuk ke ini Kang. Pemain favorit Kang. Saya penasaran nih. Tentunya kan punya idola juga mungkin di pemain sepak bola. Siapa kira-kira favorit Kang Wawan? Kalau favorit kayaknya sekarang yang masih main siapa ya? Emmanuel Nur masih main deh kayaknya. Saya nggak satu sih favoritnya. Ada Oliver Kahn, ada Buffon, yang lokal ada almarhum Khairul Huda, terus ada Emmanuel Nur itu. Itu kenapa saya mengidolakan sebanyak itu? Karena mereka masing-masing mempunyai karakter. Dan saya memfavoritkan karakter mereka masing-masing. Jadi ya nggak tahu saya juga arah kiblatnya kemana, tapi saya belajar dari mereka baik secara cara bermain, teknik bermain, dari karakter bermain, itu dari mereka. Karena Oliver Kahn keras, Buffon tenang, iya. Emmanuel Nur jadi sweeper, jadi kayak libero, bagus baca bolanya. Khairul Huda loyalitasnya, karena mereka karena almarhum itu one man one club, salah satunya di Indonesia, untuk membela Persela, ya itu sih. Kenapa saya memfavoritkan mereka. Oke. Jadi tidak hanya satu tadi ya. Tidak hanya satu. Kalau saya biasanya idola kan satu saya ini. Kalau saya enggak, karena apa? Karakter mereka yang saya sukai dari mereka. Oke, luar biasa. Nah, Kang Wawan bermain di kancah nasional bahkan internasional ya Kang ya. Tentunya ketika bermain itu ditonton sama ratusan ribu bahkan jutaan mungkin masyarakat ya Kang ya. Ya, kalau digabung sama yang di luar, sama yang di luar stadion gitu kan, termasuk kami yang di sini Kang. Gimana perasaan Kang Wawan waktu bermain di sepak bola terus kemudian ditonton oleh masyarakat yang begitu banyaknya Kang? Perasaannya bagaimana Kang? Seiring berjalannya waktu, pertama ketika mengarungi dunia profesional dengan sedemikian banyaknya, pasti ada rasa rasa grogi, rasa tegang atau apa. Waktu masih muda. Nah, seiring berjalannya waktu, kita tuh udah bergeser nih. Yang tadinya grogi atau apa jadi senang ditonton. Kalau sepi, aduh kurang greget nih. Tapi justru seiring berjalannya waktu, kita lebih dewasa, kita lebih matang usianya, justru banyak ditonton itu kayak semacam motivasi. Jadi semacam wah, tonton nih gitu. Jadi bukan malah tegang, bukan grogi malah. Itu semua terbentuk karena pengalaman bertanding gitu. Ya itu bisa terbentuk seperti gitu. Dan untuk para pemain muda atau pemula ya, banyak juga yang bertanya, gimana sih Kang cara menghindari atau supaya nggak tegang atau supaya nggak grogi pas main bola. Sebenarnya satu sih kalau menurut saya yang paling berpengaruh untuk menghilangkan rasa grogi itu, jangan takut salah. Ketika kita semakin takut salah, kita nggak akan fokus, malah akhirnya kita salah dan permainan nggak akan bagus, nggak akan baik ya gitu. Jadi nggak usah takut salah, namanya manusia salah wajar. Tapi ketika bertanding atau bermain,
jangan takut salah. Yakin sama kemampuan diri sendiri. Ketika itu sudah sudah bisa dikuasai, insya Allah pasti bisa. Harus berani ya Kang berarti ya. Iya, jangan takut salah aja. Oke. Gitu. Apapun juga kita kalau misalnya takut salah, yang pasti yang ada kebanyakan salah jadinya. Karena apa? Nggak fokus. Karena takut salah. Aduh, takut salah nih. Jadi nggak pede, kepercayaan diri nggak ada. Ya. Gitu. Oke. Baik, Kang Wawan, ini mumpung saya bertemu langsung dengan Kang Wawan di sini ya. Kebetulan kan di Pamulian kan ada satu organisasi sepak bola, Persepa ya Kang ya. Klub Persepa, ada klub Persepa yang mana Persepa itu klub desa Pamulian Kang. Ya, jadi mungkin Kang Wawan punya tips ataupun mungkin punya sebuah motivasi untuk anak-anak Persepa khususnya, dan mungkin umumnya untuk semua yang nonton di sini, karena mungkin yang dari Pamulian bahkan Brebes, di Kabupaten Brebes ini mungkin baru Kang Wawan yang sudah mencapai sampai level ke tingkat nasional bahkan internasional ya Kang ya. Nggak tahu, mungkin di Brebes cuma satu atau ada lagi nggak? Dulu saya ada sih. Ada, tapi Kusnul Yakin pernah masuk timnas atau enggak, tapi dia juara di Liga 1 orang Saujajar. Oh, orang Saujajar ada juga. Tapi nggak tahu kalau untuk masuk timnas walaupun sekali dan tebantai, nggak tahu sih pernah nggak. Cuma saya belum tahu juga itu di Brebes itu ada berapa orang. Nah gitu Kang. Jadi pengen tahu nih biar buat motivasi untuk anak-anak Persepa khususnya dan umumnya mungkin untuk semua pemain-pemain sepak bola Kang. Gimana motivasi untuk menjadi pemain profesional seperti Kang Wawan kan? Sebetulnya semua orang, siapapun itu, dimanapun itu, punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama. Tinggal dikembalikan lagi usaha kita, ikhtiar kita, dan nggak lupa yang pastinya kuasa ilahi juga. Kalau misalnya kita udah udah benar-benar wah saya mau di bola nih, tapi Tuhan berkehendak lain, kamu bukan di bola, kamu di petani. Ya mau bagaimana gitu, yang pasti itu. Nah terus untuk untuk klub Persepa sendiri, dulu juga saya sebenarnya Persepa juga udah ada dari dulu sebenarnya Persepa, dan udah berapa generasi ini. Saya cuma mau berpesan bahwa walaupun orang kampung, walaupun klub dari kampung, bukan berarti menutup kemungkinan kita untuk jadi pemain profesional, bahkan jadi pemain nasional. Karena itu semua yang pasti, yang selalu saya tekankan, itu kembali lagi ke Tuhan ngasih jalan kamu di mana. Buat anak-anak muda di Pamulian, jangan menyerah, jangan patah semangat dengan kondisi yang ada di desa kita, karena saya tahu anak-anak di kampung kita, di desa kita itu nggak bisa konsisten. Karena apa? Mungkin kegiatan mereka kadang ke kebun, buat latihan, jadi nggak konsisten tiap hari. Karena mungkin di sini juga sepak bola masih kayak mau kemana sih sepak bola gitu. Kecuali memang udah bener-bener ada kayak kayak jenjangnya. Misalkan kita di Pamulian nih, di Pamulian ke Brebes, Persa Brebes masuk ke klub mana. Kalau ada jalur seperti itu dan memang jalan pembibitannya, kompetisinya, terus di Brebes gini, kita kompetisi itu jalan. Saya juga pernah bilang ke salah satu petinggi di Brebes, kompetisi kita itu bagus, jalan dari bawah, dari kampung-kampung sampai ke kecamatan, sampai kabupaten, akhirnya sampai ke seleksi putra daerah untuk pemain Persib sendiri.
memberdayakan pemain lokal. Saya udah pernah bilang ke petinggi-petinggi di Persib Brebes untuk memberdayakan pemain lokal. Nah, untuk Pamulian, apapun itu rintangan atau halangan atau cobaan kalian untuk menjadi profesional, menjadi pemain pro, lawan terus, jangan patah semangat, rajin berlatih, ikhtiar terus. Setelah kita bekerja keras dan ikhtiar, kita kembalikan lagi ke kuasa ilahi. Kalau misalkan itu jalanmu, itu akan menjadi rezeki dan takdirmu. Iya. Luar biasa, Kang. Jadi itu ya mungkin pesan untuk pemain-pemain sekarang, khususnya Persepa dan umumnya untuk yang di Brebes mungkin ya. Pokoknya semangat berlatih, rajin berlatih. Oke. Karena kesuksesan itu tidak akan datang dengan gampang. Pasti butuh kerja keras, butuh rintangan, butuh proses yang panjang dan tidak mudah. Iya. Gitu. Seperti, tapi Kang Wawan sudah melewati semuanya berarti ya? Pastinya saya juga nggak mudah, ya. Mulai dari yang tadi saya bilang nggak direstui orang tua untuk jadi atlet sepak bola, tapi dengan pesan orang tua yang dibilang, oke, kamu sepak bola tapi jangan setengah-setengah. Ya di situ udah jadi pesan, ya udah. Yang penting saya udah dapat restu dari orang tua, kerjakan 100%, sepenuh hati, totalitas. Ya udah, yang saya bilang juga tadi, Allah sudah kasih itu jalanmu. Ya udah, itu takdirmu. Oke, luar biasa, Kang. Nah, Kang, sebelum ke pertanyaan terakhir, saya punya satu pertanyaan terakhir. Saya dulu sempat di TV itu lihat waktu Kang Wawan itu naik ke atas tiang gawang itu sempat viral dulu, Kang. Iya. Itu masih ingat nggak, Kang, kenangan itu, Kang? Masih pasti. Waktu bermain di mana dulu ya? Itu momen pas Piala Presiden. Oke. Itu di Bali itu. Piala Presiden apa juara? Aduh. Juara kayaknya, Kang, waktu itu ya. Juara 2019. Iya. Nah, itu pertandingan di kandang di Bali. Kita memastikan juara. Sebenarnya itu naik tiang gawang yang kedua. Yang pertama itu pas Piala Presiden. Pas Piala Presiden yang adu penalti, saya ngeblok, saya naik tiang gawang. Itu yang pas Piala Presiden, saya waktu di Pusamania Borneo. Pas semifinal, dapat adu penalti, naik tiang gawang. Terus yang saya berhasil naik dan duduk di tiang gawang itu pas waktu juara Liga Indonesia bersama Bali United tahun 2019. Itu yang viral itu. Iya, dulu sempat karena viral memang itu. Mungkin dilihat mudah, nggak gampang naik tiang gawang. Seriusan nggak gampang. Boleh coba. Seriusan nggak gampang ternyata. Tapi Kang Wawan berani waktu itu ya? Bisa, bukan berani bisa, sih, ya bisa, karena susah, seriusan susah. Oke. Nggak gampang itu. Karena mungkin untuk meluapkan kegembiraan waktu itu ya. Ya semuanya, karena kita udah juara sih itu, seorang pemain sepak bola profesional dan ikut klub udah pasti pengen juara liga. Iya. Itu. Pertama dapat juara liga juga. Oke. Nah, luar biasa, Kang. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya, Kang, sebelum nanti kita tutup ya. Nah, setelah Kang Wawan nih, mohon maaf, Kang, usia sudah berapa sekarang berarti? Sekarang 40. 40 ya. Tapi masih seger ini. Masih kuat kan ya? Alhamdulillah. Masih siap main sepak bola lagi? Saya berhenti main bola ketika sudah tidak ada klub yang membutuhkan tenaga saya. Itu. Baru di situ ya udah nggak ada yang membutuhkan tenaga saya, ya udah berhenti bola gitu. Gitu. Jadi nanti ketika Kang Wawan ini mungkin sudah pensiun dari sepak bola nih, seumpamanya ya, sudah pensiun, sudah berhenti bermain sepak bola, apa yang akan dilakukan oleh Kang Wawan? Nanti mau jadi pelatih kah atau seperti apa, Kang? Ya, ini juga pertanyaan yang memang banyak yang dipertanyakan sama baik teman-teman wartawan,
pelatih sendiri, pemilik klub sendiri, bahkan ada juga yang nanyakan. Ya memang kita nggak tahu rencana Allah ke depan seperti apa. Cuma kita juga kan punya keinginan. Ya balik lagi, ya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, yang saya inginkan itu ya, saya setelah berhenti main bola, saya pengennya benar-benar istirahat di rumah, kumpul bersama keluarga, bersama ibu yang masih ada, ngerawat ibu, dan berusaha di kampung. Ya mungkin jadi ya petani bawang, boleh dibilang ya kecil-kecil atau besar-besar, itu gimana lagi nanti. Itu keinginan saya gitu. Cuma kan kita nggak tahu rencana Allah seperti apa, kita jalani aja. Yang ada sekarang, kalau misalkan ada klub yang masih membutuhkan tenaga saya akan terus bermain bola dan tidak ada batasan umur ya. Oke, luar biasa. Karena ya mungkin mudah-mudahan nanti di musim depan ya, musim 2023 2024 ya, nanti mudah-mudahan Kang Wawan ada klub baru biar bisa bermain sepak bola lagi, Kang. Karena kami juga pasti rindu nih lihat Kang Wawan di bawah Mister Gawang tentunya, Kang. Insya Allah, mudah-mudahan, doakan saja. Dalam waktu dekat ini memang saya udah ada. Alhamdulillah. Tapi belum fixnya. Ya memang untuk tahun ini ada beberapa juga. Liga 1, Liga 2, tapi masih belum memutuskan untuk di mana. Ya minta doanya lagi. Saya juga pribadi ya pasti saya segala sesuatunya saya pasti serahkan sama yang di atas. Karena karena beliau maha tahu, maha mengatur lah ya. Maha mengatur, dan apa yang kita butuhkan udah pasti lebih tahu gitu. Luar biasa. Dan mungkin cukup ya Kang Wawan. Sebetulnya masih pengen ngobrol nih, Kang. Cuma mungkin karena terpentok durasi ini, paling juga terlalu lama, nanti pinggang saya juga sakit. Oke, mungkin satu pesan terakhir, Kang, buat sahabat kita yang nonton di channel ini, Kang. Satu pesan terakhir untuk motivasi kami. Silakan, Kang. Halo, saya Wawan mau berpesan pada semuanya. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Kerjakanlah sesuatu sebaik-baiknya kamu mengerjakan. Nah, itu aja. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat semuanya. Kita sudah berbincang, bercerita tentang kehidupan Kang Wawan Hendrawan dari kecil sampai tua. Belum tua, Kang, masih segar kayak gini kok. Ya, dari kecil, mulai dari kehidupan beliau waktu mulai diajar sepak bola itu sampai sekarang sudah menjadi pemain yang top lah, luar biasa. Dan alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua sahabat, dan kita juga tetap mendoakan klub terbaik yang nanti akan diarungi lagi sama Kang Wawan ya, Kang ya. Mudah-mudahan mendapat klub yang terbaik. Supaya kami bisa nonton Kang Wawan lagi di televisi lah. Amin. Baik, jangan lupa subscribe gratis. Share, komen. Oke. Luar biasa, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.